Renungan pagi, penyesatan di akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 3 berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa." Selama berada di dunia ini, perjalanan hidup kekristenan kita tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Sebab ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang selalu menghalangi langkah kita. Faktor-faktor inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak lagi fokus kepada tujuan. Mata mereka tidak lagi terarah kepada sasaran, melainkan mulai menyimpang dari arah yang sesungguhnya. Ada pula yang terseret arus dunia yang sangat menyesatkan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar atau berita yang aneh-aneh tentang berbagai jenis penyesatan yang menyerang iman Kristen. Ada gereja-gereja atau persekutuan doa yang tidak lagi memberitakan Injil Kristus secara murni, tetapi Injil sudah diselewengkan dan terkontaminasi dengan logika. Sebenarnya kita tidak perlu terkejut lagi karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya bahwa penyesatan, kedurhakaan, dan berbagai penyimpangan akan banyak terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan tiba. Bahkan hal itu tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. Mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Tujuannya adalah untuk menguji dan memurnikan iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Matius 3 ayat 12 berkata, "Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Bukan waktunya lagi orang Kristen hidup santai-santai. Mari tingkatkan kualitas iman kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas ibadah dan pelayanan, melainkan usahakanlah kita benar-benar menjadi pelaku firman. Sebab Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Salah satu faktor penyesatan adalah karena banyak anak Tuhan tidak mau membaca Alkitab dan tidak mau mengenal Tuhan secara pribadi lewat hubungannya dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi hanya bisa dilakukan dengan membaca Alkitab dan doa pujian penyembahan. Tidak bisa hanya melakukan salah satunya. Karena Tuhan berbicara lewat firman dan melalui doa pujian penyembahan, membuat Roh Kudus memberi kita pengertian akan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita harus dimuridkan oleh seorang mentor atau gereja yang pengajarannya benar.